One, 2, 3, let's go! I could cry for days when I hear Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, untuk menumbuhkan semangat kita dalam belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dulu agar diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam belajar, dan semoga ilmu yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Sekarang Ibu minta Andi pimpin ke depan untuk berdoa. Anak-anak semuanya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Seperti biasa kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Lagu kali ini lagu Garuda Pancasila. Sekarang biar ibu yang memimpin. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya anak-anak. Sekarang 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengabsen kalian terlebih dahulu ya anak-anak. Andi, Anca, Ami, Baim. Baim tidak hadir. Kenapa Dinda? Sakit ya? Dinda, Keke. Alhamdulillah semuanya dapat mengikuti pelajaran ya, kecuali Baim tadi dikarenakan sakit. Sekarang kita sama-sama mendoakan dia agar diberikan kesembuhan. Nah anak-anak, sekarang ada yang tahu ibu bawa apa? Betul, ini adalah peta Pulau Kalimantan. Nah ini terbuat dari korek api. Jadi anak-anak ini dinamakan media dalam pembelajaran. Nah selain media yang tadi, ada juga media pembelajaran itu ada buku, kemudian ada LCD, itu termasuk ke dalam media pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan mempelajari pengertian dari media pembelajaran. Nanti kegiatan pembelajarannya akan ada mengurutkan gambar tentang pengertian media pembelajaran dan bernyanyi bersama-sama. Sekarang kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Baik, sekarang simpan semua barang-barang yang tidak diperlukan dan keluarkan alat tulis dan bukunya. Seperti biasa anak-anak, kita literasi dulu ya sebelum mulai pelajaran. Sekarang literasinya nanti dibaca, dibuat kesimpulan, dan dicatat di buku literasinya ya. Nah, anak-anak, di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Tadi sudah mengetahui kan bagaimana bentuk dari media pembelajaran itu. Jadi, anak-anak, media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin. Katanya yaitu berasal dari kata medium yang berarti antara, pengantara, atau pengantar. Nah, media ini adalah pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dari situ dulu paham anak-anak?
Iya, jadi maksudnya media ini adalah pengantar yang ingin disampaikan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, apabila terkait dengan pembelajaran, media ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, minat, dan perhatian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, tadi ada yang tahu maksud dari pengirim pesan dan penerima pesan tadi? Ada yang tahu? Iya, Dinda? Iya, betul. Jadi, pengirim pesan itu maksudnya adalah ibu guru yang menyampaikan ilmu kepada kalian, sedangkan penerima pesannya yaitu adalah kalian sebagai peserta didiknya. Nah, dari situ dulu paham anak-anak? Ya, paham ya. Jadi maksudnya media tadi intinya catat di bukunya ya. Media itu adalah pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan, di mana pengirim pesan ini adalah ibu guru yaitu pengajar, sedangkan penerima pesannya adalah kalian para peserta didiknya. Sudah ya. Selanjutnya kita lanjut ke dalam fungsinya. Nah, media dalam pembelajaran ini berfungsi memperjelas pesan yang disampaikan ibu guru dan juga sebagai alat bantu mengajar. Nah, media ini memudahkan siswa belajar, memberikan pengalaman yang konkret, pengalaman nyata, menarik perhatian, mengaktifkan indera kalian, dan membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Nah, tadi misalnya media pembelajaran ibu bawa tadi adalah contoh peta Pulau Kalimantan. Nah, misalnya ibu ingin mengajar mengenai peta Pulau Kalimantan, maka ibu membawa contoh media tadi supaya kalian dapat langsung memikirkan dengan konkretnya, dengan nyatanya seperti itu. Nah, sehingga minat kalian akan teraktif, kemudian indera kalian akan berfungsi. Misalnya dengan seperti itu kalian akan melihat dengan betul-betul bagaimana dari peta Pulau Kalimantan itu. Nah, dengan menggunakan media ini, ibu itu dapat dengan mudah menyampaikan ilmu pelajaran yang ingin kepada kalian yang ingin ibu sampaikan tadi, maka kalian dapat dengan mudah memahaminya. Makanya biasanya kan ada guru-guru yang membawa macam-macam bentuk benda-benda media pembelajaran yang akan mempermudah kalian. Nah, itu gunanya adalah untuk mempermudah kalian dalam belajarnya anak-anak, sehingga kalian dapat memahaminya. Sampai sini dulu kalian memahami? Ya, bagus, kalian paham ya semuanya. Oke. Nah, jadi media pembelajaran ini juga dikaitkan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar ke peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian untuk dijabarkan ya pengertian media pembelajaran itu, yaitu ada 4 di sini ya. Yang pertama, segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional, mencakup media grafis, media yang menggunakan alat penampil, peta, model, dan global, dan sebagainya. Nah, jadi media ini yaitu segala jenis dari sarana pendidikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yaitu maksudnya untuk meningkatkan keefektifan dalam belajar dan juga efisiensinya, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, media ini mencakup media grafis, kemudian ada media peta tadi yang seperti ibu bawa, global itu juga termasuk ke dalam media pembelajaran. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan fisik. Jadi media pembelajaran ini juga merupakan media peralatan fisik untuk menyampaikan isi instruksional termasuk buku, film, video, tab, sajian slide, guru, dan perilaku nonverbal. Nah, dengan kata lain, media pembelajaran ini juga mencakup perangkat lunak atau software
atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai alat mengajar atau alat bantu dalam belajar. Nah, jadi intinya anak-anak, media pembelajaran ini merupakan peralatan fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, yaitu tadi bisa berupa buku, juga termasuk film video, kemudian ada slide PPT, itu juga termasuk ke dalam media pembelajaran. Kemudian yang di sini ada ketiga pengertiannya, media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi instruksional yang biasanya sudah dituangkan dalam garis besar pedoman instruksional yang dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi setiap media pembelajaran yang digunakan oleh para pendidik, oleh ibu, bapak di sini itu adalah sudah dimasukkan tujuan dan isi materi pembelajaran yang akan dibelajarkan sesuai dengan GBPP, yaitu garis besar pedoman instruksional, dan maksudnya adalah untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, sarana media pembelajaran ini merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dengan menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan instruksional. Dia meliputi kaset, audio, slide, film strip, OHP, film radio, televisi, dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu anak-anak? Ya, Anca, apa tadi? Oh, oke. Jadi ya, sekali lagi intinya sarana pembelajaran, media pembelajaran itu adalah berbagai macam perangkat lunak, itu juga termasuk ya, Anca, maksudnya slide PPT, video PPT yang ditampilkan itu termasuk ke dalam media pembelajaran. Kemudian seperti pokoknya alat-alat yang dibawa oleh para pengajar itu termasuk ke dalam media pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan media pembelajaran menurut para ahli anak-anak. Nah, di sini kalian bisa disimak ya, kemudian dicatat di bukunya masing-masing. Di sini banyak nih menurut para ahlinya, yaitu ada macam-macam. Nah, yang pertama anak-anak, di sini ada menurut Gerlach dan Eli. Tulisannya G E R L A C H dan E L Y dan Eli. Itu pada tahun 1971. Nah, di sini dia mengatakan katanya media apabila dipahami secara garis besar adalah materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Nah, jadi intinya di sini media itu dia memahami media itu adalah materi atau kejadian yang membangun kondisi siswa dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Nah, sudah dicatat anak-anak? Sudah ya? Nah, itu tadi menurut siapa? Iya, betul. Itu tadi menurut Gerlach dan Eli pada tahun 1971. Selanjutnya di sini ada menurut Fleming. Iya, pakai F ya, namanya Fleming, Fleming pada tahun 1987. Oke, nah di sini dia mengatakan media ini berfungsi untuk mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, yaitu antara siswa dan isi pelajaran. Nah, jadi kata dia media ini fungsinya itu sangat efektif untuk mengatur hubungan antara siswa dengan isi pembelajaran atau materi pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu ada menurut, saya dicatat ya tadi menurut siapa anak-anak? Menurut Fleming pada tahun
pada tahun 1987. Betul. Oke, kita lanjut ya. Menurut Letuheru. Iya, Letuheru pada tahun 1988. Nah, di sini dia menyatakan media pembelajaran itu adalah alat atau bahan atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, guna dan berdaya guna. Nah, jadi di sini maksud Letuheru itu ya, ini intinya catat di bukunya masing-masing. Menurut Letuheru, media itu adalah bahan, alat, teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dapat membangun hubungan antara guru dan para pendidik agar berlangsung secara tepat guna mencapai tujuan pendidikan. Sudah dicatat ya anak-anak? Sudah. Oke, jadi tadi itu menurut siapa? Ya, betul, menurut Letuheru pada tahun 1998. Oke, selanjutnya di sini ada menurut Gagne dan Briggs. Tulisannya ya, sebentar. Tulisannya yaitu G A G N E dan Briggs, B R I G G S. Ya, dia ada dua orang, Gagne dan Briggs. Jadi menurut pendapat dia ini, media ini membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional dan mengandung maksud-maksud pengajaran. Ya, maksudnya instruksional itu anak-anak adalah tujuannya itu jelas untuk pembelajaran. Jadi sudah sudah teratur gitu loh maksudnya. Jadi kata dia media ini membawa pesan yang tujuannya itu adalah instruksional dan mengandung maksud-maksud pengajaran. Ya, sudah ya dicatat semuanya? Oh belum. Oke, Ibu tunggu ya. Sekarang Ibu ulangi lagi. Tadi ada menurut siapa yang pertama? Gerlach dan Ellie pada tahun 1971. Yang kedua ada menurut Fleming, betul, pada tahun 1987. Yang ketiga ada menurut Letuheru, betul, pada tahun 1988. Yang keempat menurut Gagne dan Briggs. Oke, nah terakhir ya, di sini ada menurut Harnix dan kawan-kawan. Tulisannya H A R N I C H pada tahun 1982. Nah, jadi kata dia maksudnya media pembelajaran di sini adalah sama seperti Gagne tadi. Istilahnya kata dia medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Oke, sudah dicatat ya semuanya. Jadi tadi ada menurut para ahlinya itu ada berapa? Ada 5, betul sekali. Yang terakhir tadi menurut Harnix dan kawan-kawan pada tahun 1982. Nah, jadi anak-anak, media pembelajaran ini meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Jadi terdiri dari, ada yang tahu terdiri dari apa aja tadi? Iya, betul, terdiri dari buku, kemudian ada video, slide PPT, film, dan ada apa? Gak ada yang tahu lagi ya. Iya, terdiri dari tape recorder, itu termasuk media pembelajaran, kaset, kemudian video kamera, video recorder, kemudian foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Itu termasuk ke dalam media pembelajaran. Nah, itu media pembelajarannya yang software dan hardware.
Ada juga media pembelajaran ini yang dibikin sendiri oleh para pendidik pengajar seperti tadi, media tadi ibu bikin sendiri menggunakan korek api. Jadi media pembelajaran itu anak-anak macam-macam bentuknya, tidak hanya yang seperti ibu sebutkan tadi. Pokoknya ada berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh pendidik. Nah, jadi ibu akan menyimpulkan apa yang telah ibu sampaikan tadi, yaitu yang pertama dari pengertian media. Nah, tadi media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata apa anak-anak? Dari kata medium, betul, yang artinya adalah antara, pengantara, atau pengantar. Nah, jadi anak-anak, sedangkan pengertian media pembelajarannya tadi ialah segala bahan, alat, metode, ataupun teknik yang digunakan oleh pengajar, ibu, guru untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima informasi, yaitu selama proses pembelajaran, sehingga dicapai proses pembelajaran yang lebih bermutu. Nah, jadi anak-anak, beberapa pengertian yang ibu sampaikan tadi menurut para ahli itu sebenarnya mempunyai persamaan dalam mendefinisikan media pembelajaran, yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima agar penerima mempunyai motivasi untuk belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih memuaskan. Sedangkan bisa bentuk cetak maupun non cetak. Jadi intinya media pembelajaran ini agar kalian itu merasa termotivasi dalam belajarnya, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jadi makanya tadi fungsi media pembelajaran itu adalah alat bantu ibu sebagai dalam belajar mengajar. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan dari Andi tadi katanya apabila seorang guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran itu bagaimana ya? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, apabila seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran, menurut ibu itu tidak apa-apa. Kayak apa aja, misalnya cuma medianya itu cuma ada buku, nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan cuma ada buku, dipergunakan sebaik mungkin medianya tidak ada, tapi cara kita dalam menyampaikan media pembelajaran itu harus lebih optimal. Nah, apabila kita sudah optimal, apabila ditambah nih dengan ada media pembelajaran, pasti akan lebih optimal lagi. Jadi kalau tidak ada media pembelajaran itu tidak apa-apa bagi para pengajar, itu hanya alat bantu ya, bukan alat utama maksudnya. Alat utamanya itu ya tentu dari diri guru masing-masing dalam mengajarnya, yaitu dari cara kita mengajar, bagaimana kita mengajarinya. Media ini hanya alat bantu anak-anak. Jadi kalau misalkan ada guru yang tidak menggunakan media, itu tidak apa-apa. Sampai sini dulu ada yang dipahami? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke, tadi sudah mendengar ya penjelasan ibu dari pengertian dari media, kemudian pengertian media pembelajaran, kemudian ada pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Ada banyak ya tadi. Yang pertama tadi ada siapa? Tolong Dinda, dari siapa? Betul, dari Gerlach dan Eli tahun 1971. Kemudian Keke, yang kedua dari siapa? Fleming tahun 1987. Kemudian Ami yang ketiga dari Letuheru tahun 1988. Betul. Yang keempat ada dari siapa? Anca, Gekne, dan Briggs. Betul. Yang terakhir ada dari siapa? Harnik dan kawan-kawan pada tahun 1982. Pintar sekali ya anak-anak ibu ini, bagus. Nanti catatannya akan ibu periksa ya. Siapa yang mencatat, siapa yang tidak mencatat. Oke, kita lanjut ke dalam permainan dan atau game.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana peraturan dari games ini. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai tongkat. Nah, nanti tongkat ini kita jalankan sama-sama diputar, terus sambil bernyanyi lagu, nanti akan kita tentukan lagunya. Terus nanti Ibu akan bilang stop, kemudian kalau Ibu bilang stop, maka lagu harus berhenti. Nah, orang yang terakhir memegang tongkat ini harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagaimana semuanya dapat dipahami? Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, sekarang kita mulai aja ya langsung permainannya. Sekarang silakan ambil tongkatnya terlebih dahulu, Anca. Iya, sudah. Nanti kasihkan ke teman di sampingnya ya. Oke, sekarang Ibu minta semuanya kita tepuk semangat dulu ya, supaya permainan gamesnya nanti akan lebih mengasyikan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita mulai dengan menyanyikan lagu apa ya? Ada yang ingin request lagu apa? Lagu Ampar-Ampar Pisang. Oke, lagu Ampar-Ampar Pisang. Sekarang Ibu minta semuanya bernyanyi ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku baru masak. Masak sabigi, dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Stop. Ya, kena di mana? Kena Dinda ya? Nah, sekarang Dinda jawab pertanyaan dari Ibu ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih, media itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata medium. Nah, apa yang dimaksud dari kata medium tersebut? Ayo Dinda jawab. Iya, betul sekali Dinda. Medium artinya antara, perantara, atau pengantar. Gimana? Kita lanjut lagi ya. Tongkatnya dimulai dari Dinda. Sekarang kita nyanyikan lagu apa ya anak-anak? Ada yang ingin request lagi? Oke, lagu lagu Ampat Si Ampat Lima. Sekarang kalau lagu Ampat Si Ampat Lima semuanya hafal? Hafal ya? Oke, semuanya hafal. Ibu mulai ya, Ibu hitung 1, 2, 3. 4 si 4, 5 kakak ai kuriding patah sabila di galawang. Stop. Kena di mana tongkatnya? Oke, sekarang yang kena Anca. Sekarang Anca simak pertanyaan dari Ibu ya, baik-baik. Nah, tadi kan Dinda pertanyaannya sudah apa kata dari maksud dari kata medium. Sekarang pertanyaan untuk Anca, apa pengertian dari media? Bagus sekali Anca. Ibu tambahkan ya jawabannya. Jadi media adalah perantara atau pengantar dari pengirim pesan ke penerima pesan. Betul sekali. Bagus sekali jawabannya. Berarti kalian semua menyimak ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Sekarang kita lanjut lagi ya. Bagaimana kalau lagu selanjutnya lagu proklamasi, yaitu lagu 17 Agustus. Oke? Semuanya setuju ya? Tongkatnya dimulai dari Anca. Ibu mulai 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Semuanya nyanyi. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Stop. Ya, kena di mana? Oke, Ami yang kena. Nah, pertanyaan untuk Ami yaitu apa pengertian dari media pembelajaran? Ya, Nak. Tidak, yang umumnya saja, bukan menurut para ahli. Yang umumnya saja ya, tidak menurut para ahli. Apa jawabannya, Ami?
Bagus sekali, Ami. Ibu tambahkan sedikit ya jawabannya. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, minat, dan perhatian anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Bagus sekali jawabannya. Oke, sampai di situ dulu ya games kita hari ini. Ibu harap dengan games ini kalian dapat lebih termotivasi lagi untuk memperhatikan ibu saat mengajar dan mengingat kembali pelajaran yang sudah diajarkan oleh ibu. Nah, bagaimana? Permainan jadi mengasihkan bukan? Tentu saja mengasihkan ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian soal latihan. Tidak, latihannya sangat mudah. Yang pasti, apabila kalian memperhatikan ibu dan mencatat apa yang ibu sampaikan tadi, pasti kalian bisa mengerjakan soal latihan tersebut. Nah, soal latihannya itu hanya tuliskan pengertian media pembelajaran menurut 5 para ahli yang sudah ibu sampaikan tadi. Nah, tadi menurut para ahlinya itu ada siapa aja anak-anak? Coba sebutkan. Iya, ada menurut Gerlach dan Ellie pada tahun 1971. Yang kedua ada menurut siapa? Menurut Fleming pada tahun 1987. Yang ketiga menurut siapa? Menurut Letuheru pada tahun 1988. Yang ketiga ada menurut Gagner dan Briggs. Betul sekali. Yang keempat ada menurut siapa? Menurut Harnik dan kawan-kawan pada tahun 1982. Nah, soal latihannya ibu minta cuma menuliskan saja 5 pengertian pendapat menurut para ahli tadi, pengertian media pembelajaran. Nanti itu dituliskan di buku latihan dan ibu minta besok nanti dikumpulkan kembali. Jangan ada yang tidak mengerjakan, semuanya ibu harap dikerjakan. Sepulang sekolah ini langsung kerjakan soal latihan dari ibu agar kalian ingat anak-anak. Nah, sekarang ibu harap dengan pelajaran hari ini kalian dapat mengetahui nih apa makna dari media, apa makna dari media pembelajaran. Nah, jadi anak-anak sedangkan pengertian media pembelajarannya tadi ialah segala bahan, alat, metode, ataupun teknik yang digunakan oleh pengajar, ibu, guru untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima informasi, yaitu selama proses pembelajaran, sehingga dicapai proses pembelajaran yang lebih bermutu. Nah, jadi anak-anak, beberapa pengertian yang ibu sampaikan tadi menurut para ahli itu sebenarnya mempunyai persamaan dalam mendefinisikan media pembelajaran, yaitu sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima agar penerima mempunyai motivasi untuk belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil belajar yang lebih memuaskan. Sedangkan bisa bentuk cetak maupun non cetak. Jadi intinya media pembelajaran ini agar kalian itu merasa termotivasi dalam belajarnya, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Jadi makanya tadi fungsi media pembelajaran itu adalah alat bantu ibu sebagai dalam belajar mengajar. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan dari Andi tadi katanya apabila seorang guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran itu bagaimana ya? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, apabila seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran menurut ibu itu tidak apa-apa. Kayak apa aja, misalnya cuma medianya itu cuma ada buku, nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan cuma ada buku, dipergunakan sebaik mungkin medianya tidak ada, tapi cara kita dalam menyampaikan media pembelajaran itu harus lebih optimal. Nah,
apabila kita sudah optimal, apabila ditambah nih dengan ada media pembelajaran, pasti akan lebih optimal lagi. Jadi kalau tidak ada media pembelajaran itu tidak apa-apa bagi para pengajar, itu hanya alat bantu ya, bukan alat utama maksudnya. Alat utamanya itu ya tentu dari diri guru masing-masing dalam mengajarnya, yaitu dari cara kita mengajar, bagaimana kita mengajarinya. Media ini hanya alat bantu anak-anak. Jadi kalau misalkan ada guru yang tidak menggunakan media, itu tidak apa-apa. Sampai sini dulu ada yang dipahami? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Jadi anak-anak, media pembelajaran ini sebetulnya sangat penting digunakan oleh para pendidik seperti ibu dalam melakukan proses belajar mengajar. Dengan menggunakan media pembelajaran ini dapat membantu menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada anak didik, sehingga anak didik lebih mudah memahaminya. Dengan begitu kalian akan merasa termotivasi dalam belajar dan menarik perhatian kalian dalam belajar. Jadi hari ini tadi kalian sudah mempelajari mengenai pengertian media pembelajaran secara umum, dan juga pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Dimana tadi menurut para ahlinya yaitu ada menurut Gerlach dan Ellie, menurut Fleming, menurut Letuheru, dan juga menurut Gagne dan Briggs, dan terakhir menurut Harnik dan kawan-kawan. Nah, nanti kalian juga akan mempelajari tentang fungsi media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, dan jenis-jenis media pembelajaran. Meskipun tadi sudah Ibu sampaikan sedikit mengenai fungsi media pembelajaran dan juga jenisnya, namun itu hanya secara umumnya saja. Nanti kalian di pertemuan selanjutnya akan mempelajari fungsi, jenis, manfaat tersebut yang lebih secara spesifiknya. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, mari kita ingat kembali hal-hal apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini tadi kita belajar apa aja? Coba. Iya, betul sekali Keke. Tadi kita belajar tentang pengertian media. Nah, kemudian kita ada belajar apa lagi tadi anak-anak? Betul, kita belajar tentang pengertian media pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih, pengertian media siapa yang tahu? 1, 2, 3, angkat tangannya. Ya, silakan Andi. Ya, media adalah antara, pengantara, atau pengantar. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa pengertian media pembelajaran? Ayo, siapa yang ingin jawab? Silakan Dinda. Betul sekali Dinda, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, minat, perhatian anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah anak-anak, Ibu harap ya kalian mengingat kembali pelajaran ini nanti besok dan dipelajari lagi. Oke, Ibu berpesan ya anak-anak sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, tolong ingat pelajaran hari ini dan jangan lupa belajar di rumah dan kerjakan soal latihan dari Ibu. Nah, silahkan rapikan kembali alat-alat tulis dan kemudian kalian dapat istirahat. Seperti biasa anak-anak, kita sebelum mengakhiri pelajaran hari ini menyanyikan bersama-sama lagu daerah, yaitu hari ini Ibu minta lagu daerahnya lagu Ampar-Ampar Pisang. Ibu minta semuanya bernyanyi ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji dihurung bari-bari, mangga lepok, patah
buah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikitip bidawang, nang mana batis kutung dikitip bidawang. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama lagu daerah. Sekarang kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh ibu akan kalian pelajari betul-betul nanti di rumah. Sekarang berdoa biar dipimpin oleh Ancah. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Pelajaran hari ini Ibu akhiri, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.